Memang kemarin terjadi pro kontra soal revisi undang-undang pilkada. Bisa berpengaruh dan mungkin berpengaruh. Tapi hemat saya, ini bukan hasil survei ya, tapi dugaan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Dugaan saya sebetulnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mungkin masih di atas 70-an%. Yang artinya kalau pakai kriteria tinggi, sedang, rendah dalam kacamata approval rating, angka 70% itu masih sangat-sangat tinggi ya. Apalagi bagi seseorang yang sebetulnya masih pada ujung menyelesaikan masa jabatannya gitu. Jadi kalau betul misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih di angka 70%, itu berarti tingkat dukungan publik masih sangat bagus. Bandingkan dengan kepada Pak SBY tadi. Dan kalau tidak salah ingat saya ya, waktu Bu Mega itu Pilpres tahun 2004, pada waktu itu kepuasan kepada Ibu Mega itu sekitar 50-an%. Pengalaman saya kalau kepuasan kepada petahana itu 50%, Bang, kalau tidak ada calon penantang yang menonjol, dia terpilih lagi. Tapi kalau ada rising star, kayak Pak SBY tahun 2004, maka dia kalah. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Nah kalau dibandingkan dengan Bu Mega 50%, Pak SBY 35%, maka angka 70% kepuasan kepada Pak Jokowi artinya masih sangat-sangat baik ya. Masih sangat-sangat bagus. Yang kedua, kalau kita bicara dukungan politik, dalam konteks Pak Jokowi. Tapi sebelum yang kedua, apakah serangan ataupun kritikan terhadap Kaisang, terhadap Gibran sendiri, dan juga Bobi akhir-akhir ini, apa tidak menurunkan angka 70 itu? Bisa Bang, tapi turunnya bukan dari 70 Bang, dari 80 Bang. Kan saya sudah mengatakan bisa jadi pro kontra yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, revisi undang-undang pilkada yang kemudian berbarengan dengan munculnya media sosial Kaisang dan istrinya naik pesawat itu bisa menurunkan gitu. Tetapi pada hari ini masyarakat Indonesia sebagai follow up-nya justru juga mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata tokoh-tokoh politik kita itu naik private jet itu sudah sering terjadi. Di media sosial kita lihat misalnya Ibu Mega naik private jet, Mbak Puan naik private jet. Daftarnya lebih panjang daripada Kaisang, daftarnya lebih panjang dari Bobi. Mas Anies juga naik private jet. Pak Mahfud naik juga private jet. Ustadz Abdul Somad naik juga private jet gitu. Ya terus terang saya juga naik private jet. Kalau saya mau ke Singapura, kebetulan teman saya Jeffrey Giovanni juga pulang ke sana karena rumahnya di Singapura. Saya ikut aja dengan pesawatnya Jeffrey Giovanni. Abang kalau misalnya mau ke Singapura Bang, telepon-telepon aja Jeffrey Giovanni. Siap. Dia sekarang tiap 2 minggu tuh bolak-balik. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Jadi bahkan kalau kita bicara misalnya Ibu Mega, ya bicara Mbak Puan gitu ya. Memang juga pejabat negara gitu. Tapi apa kemudian naik private jet itu gratifikasi? Belum tentu gitu. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa beliau naik private jet, ya kebetulan Pak JK punya pesawat, tujuannya kemana tuh yang dijelaskan? Ke Makassar ya. Itu tujuannya sama dengan Pak JK, ya sudah jalan aja bersama-sama gitu. Jadi menurut saya per hari ini juga muncul konteks-konteks yang membuat orang itu menjadi lebih proporsional lah. Soal makanan misalnya, ya harga makanan di Amerika jangan dibandingkan dengan di Jakarta, di Indonesia. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Makanan di Jakarta ini dibandingkan dengan makanan di kampung saya di Palangkaraya sana, itu harganya jauh sekali Bang bedanya. Tapi tadi soal naik private jet itu biasa. Ya. Tapi orang-orang yang disebut tadi itu udah mantan presiden, kayak Ibu Mega. Atau mantan Menko Polhukam. Sementara Kaisang pada saat bapaknya masih jadi presiden. Beda di situ. Oke Bang, jadi begini, Ibu Mega itu pada hari ini masih pejabat negara Bang. Walaupun mantan presiden, beliau adalah dewan di BPIP. Kemudian di BRIN, 2 malah Bang. Mbak Puan masih menjabat sebagai ketua DPR. Pak Mahfud
waktu naik private jet tahun 2023 itu masih Menko Polhukam. Saya agak ingat itu kenapa? Karena di situ juga ada foto teman kita, teman kami, almarhum Ferry Mursidan Baldan. Beliau itu meninggal bulan Desember 2023 dan penerbangan yang dinaiki oleh Pak Mahfud bersama Pak JK, Mas Anies kalau nggak salah segala macam itu bulan November gitu loh, sebelum berpulang. Gitu Bang. Jadi justru beliau-beliau yang saya sebutkan namanya ini sedang menjabat Bang pada hari ini. Soal dukungan politik. Pada hari ini Pak Jokowi masih mendapatkan dukungan politik yang spektrumnya sangat luas. Ya. Praktis sampai hari ini partai politik yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu saja, PKS. Nah, PKS secara gestur politik sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Pak Prabowo buat saya masih satu paket dengan Pak Jokowi sampai dengan hari ini, lepas dari teori-teori fragmentasi atau perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Yang bahkan lebih jauh lagi, PDI Perjuangan pun yang sedang pada posisi dianggap berkonflik dan tidak sejalan dengan Pak Jokowi pun, menterinya masih ada di dalam dan tidak pernah menyatakan keluar. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi ya 2014-2019 dan kata Abang tadi masih kartu anggotanya PDI Perjuangan, dan menurut saya boleh kita anggap begitu karena nggak pernah ada pernyataan resmi bahwa Pak Jokowi diberhentikan, dan ada menterinya juga masih di dalam walaupun kemudian belakangan ini mundur lagi 2 orang karena maju gubernur, tapi PDI Perjuangan saya hakul yakin masih sampai akhir juga akan mendukung masa jabatan Pak Jokowi, Bang Karni. Ya. Dan mundurnya Mas Pram dan mundurnya Bu Risma itu bukan karena suatu konflik terbuka, tetapi karena beliau berdua ini maju sebagai calon kepala daerah gitu. Bahkan pada hari ini setahu saya, Mas Pram itu bilang Pak Jokowi dukung saya. Iya, coba aja cek di elit politik Abang Karni pasti tahu itu. Jadi Mas Pram itu kemana-mana bawa kartu Pak Jokowi dalam berkomunikasi politik dengan para elit politik gitu loh. Jadi seburuk-buruk hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pada hari ini, hemat saya itu tidak sampai pada titik yang akan membuat yang Abang bilang tadi hard landing atau crash landing Bang. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, faktor kunci dari proses transisi ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik menjadi presiden baru pada tanggal 20 Oktober dan segera ya akan memimpin pemerintahan, pasti sangat berkepentingan agar pemerintahannya dimulai dengan suasana yang kondusif, Bang. Suasana dan situasi yang kondusif gitu. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo itu akan menciptakan goro-goro buat dirinya sendiri, itu nggak mungkin itu. Ya. Dan kita sudah saksikan, hemat saya, semua teaternya itu pada acara Gerindra yang kemarin itu. Pertama ya, panggungnya sangat megah. Konon kabarnya itu adalah LED terbesar yang pernah ada di Republik ini. Ada paduan suara, ada orkestra live semua. Pidatonya Pak Mujani mengatakan kami mendukung apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan kami akan melanjutkan. Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kami bersatu karena sama-sama cinta Indonesia. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua, Bang. Semua pimpinan partai politik gitu. Yang tidak ada cuman Ibu Mega, tidak ada PDI Perjuangan. Tetapi notabene ada wakilnya, Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan, dan menyampaikan salam kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah
instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama-sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Jadi baik dari Pak Jokowinya, dari masyarakatnya, ya, dari Pak Prabowo-nya, ya, terutama kalau kita bicara menjelang 20 Oktober ini, itu semuanya menuju kepada soft landing, Bang, gitu. Bahkan nice landing, gitu. Smooth bukan apa ya, smooth and nice landing, Bang. Kenapa? Ya dukungan masyarakat masih di atas rata-rata. Dukungan elit politik, partai politik juga masih sangat kuat, ya. Dukungan dan kebutuhan dari presiden yang akan datang juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat, gitu, Bang. Jadi terhadap pertanyaan Abang tadi, apakah ini akan soft landing, hard landing, atau crash landing? Jawabannya nomor 4, Bang. Smooth landing. Makasih, Bang. Thank you. Belum dong. Belum. Setelah ini Pak Jokowi mau kemana? Oh iya. Ingat aja, Abang. Iya. Masih kuat ingatan Bang Karni. Saya sengaja tadi. Sengaja, Bang, itu, Bang. Pertama sudah Abang sebutkan, beliau pulang ke Solo. Buktinya apa? Rumah, tanah, hadiah sebagai mantan presiden itu letaknya di Solo. Sebetulnya sih Karanganyar sih, Bang. Bukan persis di Solo, tapi di Karanganyar. Ya? Sekitarnya. Sekitarnya, ya, di sekitarnya. Hurra!